Mereka berkeliling di banyak ruangan. Ia tidak bisa berhenti mengagumi bangunan rumah keluarga Kim yang tampaknya dibangun dengan sepenuh hati. Kami menyebutnya sebagai ruang baca. Taehyung membuka sebuah pintu dan membiarkan Yeon masuk lebih dulu. Ruangan luas dengan beberapa rak berisi jajaran buku-buku, sementara bagian tengahnya dibiarkan kosong dengan alas karpet dan sofa nyaman serta sebuah perapian yang didesain secara modern. Yeon merasa mungkin ia akan betah berlama-lama di ruangan ini karena terlihat sangat nyaman. Pandangan Yeon beredar ke seluruh penjuru ruangan. Kemudian ada sesuatu yang berhasil menarik perhatiannya. Sebuah foto keluarga yang terpasang di dinding dengan ukuran besar. Taehyung, Mikyung, dan seorang lelaki baru bayar. Kau bukan anak kandungku, dasar anak. Matilah dan pergi ke neraka. Yeon mengernyit dalam, seperti merasakan secara nyata kulit punggungnya yang terasa panas dan perih ketika sabuk panjang itu menerjang tubuhnya tanpa ampun. Menyisakan bilur-bilur merah yang akan berubah menjadi memar membiru keesokan harinya. Gadis itu mendadak basi, hanya menatap potret lelaki itu, dan ia bisa mendengar suara makian di kepalanya terulang secara terus-menerus. Ini menakutkan. Dia ayahku, dia sakit sejak 3 bulan yang lalu. Suara Taehyung tiba-tiba terdengar. Taehyung bisa melihat dengan jelas wajah blank Yeon di sampingnya. Kita akan berhenti sekarang karena tampaknya kau sudah lelah. Lalu tanganku, Taehyung sedikit mengangkat tangannya hingga Yeon bisa melihat rembesan darah itu semakin banyak. Perbanmu perlu diganti, balas Yeon. Bisa kau lakukan untukku? Akan sulit jika aku melakukannya sendiri. Yeon mengangguk setuju, mengikuti Taehyung memasuki sebuah kamar. Yeon membersihkan luka Taehyung dengan cairan antiseptik, kemudian kembali membalutnya dengan sebuah perban baru, setelah memastikan lukanya telah bersih. Bagaimana bisa kau mendapatkannya? Taehyung dengan mudah mengerti apa yang Yeon maksud. Itu mengenai lukanya. Secara tidak sengaja, balas Taehyung singkat. Ia tidak percaya, namun tidak membahasnya lagi. Ia terkejut merasakan usapan lembut tangan Taehyung di pipinya secara tiba-tiba. Entah sejak kapan wajah Taehyung menjadi begitu dekat. Kau menarik, gumam lelaki itu. Yeon sedikit tertawa mendengarnya. Bukankah itu memang sebuah tuntutan dari pekerjaan yang tengah aku jalani saat ini? Ingat, saat pertama kali debut, aku mendapatkan banyak sekali hujatan karena dianggap buruk rupa. Aku belajar banyak dari pengalaman itu. Taehyung menggeleng, masih menatap Yeon lekat-lekat. Bukan seperti itu. Baik itu dulu maupun sekarang, kau memiliki sesuatu yang lain yang mampu menarik perhatianku. Yeon balas menatap Taehyung, melepaskan tangan lelaki itu dari wajahnya. Kemudian beralih ia genggam di atas pangkuannya. Apa yang kau inginkan? Ia baru tahu jika Taehyung punya sifat menggoda. Jujur saja, ini sedikit mengejutkan. Wajah Taehyung semakin mendekat dan Yeon sedikit menghindar lantaran terkejut, namun menjadi terdiam ketika jarak mereka semakin menipis dan kemudian menghilang. Sentuhan seringan kapas itu entah mengapa membuat Yeon tak kuasa untuk menolak, meski tahu jika ada sesuatu yang keliru di antara mereka, asing namun familiar. Ringan itu berubah semakin intens dan mendalam, yang kemudian turun ke leher Yeon, merangsang area itu dengan sapuan lidah yang terasa basah. Merasa tak mendapat penolakan, Taehyung kembali menyerang Yeon dengan tergesa. Tersenyum singkat begitu merasakan Yeon mulai membalasnya, mencoba untuk mengimbangi. Tubuh Yeon terjatuh di atas ranjang setelah Taehyung mendorongnya dengan pelan. Keduanya saling bertatap muka. Yeon bisa dengan jelas melihat setiap sudut wajah Taehyung yang terpahat nyaris sempurna. Yeon mulai bertanya-tanya, apakah ini yang disebut cinta pada pandangan pertama? Secepat itu? Bahkan mereka baru sebentar saling bertemu dan menyapa. Ini
Ini seperti mematahkan keyakinan YN yang tidak percaya dengan adanya cinta pada pandangan pertama. Nyatanya, kini hatinya mengakui jika ia telah jatuh cinta pada sosok Kim Tae-hyung. Keduanya masih menyatu dengan tangan YN yang mulai meremas rambut belakang Taehyung penuh, sementara tangan nakal Taehyung menyusup masuk ke dalam sweater yang gadis itu kenakan. Sweater yang Yan kenakan terlempar dan jatuh di atas permukaan lantai kamar. Ketika tangan Taehyung menyentuh resleting rok yang Yan kenakan, Yan sudah menatap lelaki itu sebal. Apa Taehyung berniat membuat YN bulat sementara dirinya sendiri masih berpakaian lengkap? Mungkin selama ini Taehyung sudah salah meragukan kekuatan YN ketika jemari ramping itu memegang erat kerah kemeja yang Taehyung kenakan, kemudian membukanya dalam sekali tarikan. Dua kancing teratasnya terlempar secara acak. Kasar sekali, tapi aku suka. Taehyung tersenyum menggoda, kemudian menghujani pipi YN dengan sisa kancing lainnya. Yan buka dengan gerakan gusar, karena Taehyung hampir selesai menanggalkan rok yang Yan kenakan. Semua terjadi begitu saja, menuruti yang telah merasuki keduanya. Malam bahkan belum terlalu larut, namun mereka tidak peduli. Taehyung membuka pintu kamarnya setelah mendengar suara ketukan dari luar. Itu Yerin. Gadis itu bisa melihat Taehyung sudah tampan dan rapi pagi-pagi begini. Kau mendapatkannya secepat itu? Tanya Taehyung heran. Tidak menyangka Yerin akan datang sepagi ini. Apa kita akan bicara sambil terus berdiri di ambang pintu? Atau kau akan membiarkanku masuk? Yerin balas bertanya. Taehyung keluar dan menutup pintu kamarnya kembali. Kita bicara di luar saja, ajaknya kemudian. Yerin tersenyum penuh curiga. Apa tadi malam menyenangkan? Kodanya. Berpikir jika Taehyung telah membawa sang tunangan untuk memuaskannya. Ia tadi sempat melihat ada seseorang yang masih berkelung selimut bergerak di atas ranjang besar Taehyung. Ya, itu menyenangkan, balas Taehyung dengan senyum yang terus menghiasi bibirnya. Yerin bisa merasakan jika mood Taehyung sedang baik hari ini. Kau pasti sangat menikmatinya. Taehyung mengangguk. Aku tidak menyangka pada akhirnya Ayen Oni mau melakukannya juga denganmu. Mengingat ia memiliki pendirian yang sangat teguh untuk tidak melakukan sebelum menikah. Senyum Taehyung seketika menghilang mendengar komentar Yerin. Ayerin. Memangnya bukan. Lalu dia siapa? Yerin balas bertanya karena penasaran. Lupakan saja. Taehyung berjalan mendahului Yerin, mengikutinya sampai ke balkon. Apa yang di dalam sana Yerin? Yerin tampaknya belum ingin mengakhiri percakapan mereka. Taehyung tidak menjawab. Apa kau sudah gila? Berhentilah sebelum dirimu semakin tersiksa. Peringat Yerin. Jangan mengguruiku. Aku tahu kapan aku harus berhenti dan kapan aku harus memulai. Ucapan Taehyung barusan terdengar aku. Beruntung Yerin tidak membahasnya lagi, seolah sadar akan posisinya hanya sebagai kaki tangan seorang Kim Taehyung. Yerin harus mengerti batasannya. Maafkan aku. Taehyung mengabaikan permintaan maaf gadis itu. Jadi apa yang kau dapatkan tentang Kim Seokjin? Dia tidak berbohong ketika mengatakan kalian pernah satu sekolah. Seokjin kakak kelas kita. Jawab Yerin. Kau mengenalnya? Aku tidak pernah melihat sosok maupun mendengar nama Kim Seokjin selama masa sekolah. Yerin berkata terus terang. Lalu aku menemukan alasan kuat mengapa Seokjin sangat ingin menyelamatkan Yan saat itu. Apa alasannya? Tanya Taehyung dengan segera. Seokjin memiliki saudara kembar perempuan bernama Kim Songhwa. Seperti anak kembar pada umumnya, mereka sangat dekat. Namun saat SMA, mereka tidak berada di sekolah yang sama. Songhwa pergi ke sekolah khusus atlet mengingat kecintanya pada dunia olahraga. Baru 2 pekan memasuki SMA, Songhwa ditemukan akibat penganiayaan oleh kakak kelasnya sendiri. Dan aku rasa kau harus melihat foto Songhwa.
Yerin menyerahkan sebuah foto yang segera Taehyung terima. Kasih itu bisa melihat dengan jelas dari Taehyung yang saat ini sudah mengernyit dalam. Mirip sekali dengan Moon Ye-in, bukan? Tanya Yerin. Kau memiliki kecurigaan jika Seokjin mencintai Ye-in, mengingat ia yang berusaha melindungi Ye-in mati-matian. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Melihat Ye-in membuat Seokjin merasa ia diberi kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk melindungi setelah kelalaian keluarga mereka di masa lalu sampai harus kehilangan Songhwa. Jelas Yerin. Kau yakin hanya itu? Tanya Taehyung. Yerin mengangguk yakin. Baik, kau boleh pergi. Yerin berjalan terlebih dahulu setelah memberi salam perpisahan. Taehyung di belakang menyusul dengan langkah lebih santai. Di depan kamar, Yerin berpapasan dengan Ye-in yang baru saja membuka pintu. Gadis itu tersenyum ramah pada Ye-in sebelum menuruni tangga. Kau sudah bangun? Aku akan mengantarmu pulang setelah mandi dan sarapan, ucap Taehyung setelah berjalan mendekat. Siapa dia? Tanya Ye-in masih menatap ke arah tangga yang baru saja Yerin lewati. Yang barusan. Ye-in mengangguk cepat. Yerin, salah satu asisten pribadiku, balas Taehyung. Ada apa? Kau kenal? Taehyung balik bertanya. Dia mirip dengan seseorang yang mengancamku di toilet waktu itu. Di dalam mobil, selama perjalanan pulang, Ye-in lebih banyak dia melamun. Itu sebabnya saat Ye-in menawarkan diri untuk menyetir, Taehyung secara tegas menolak. Meski Taehyung sudah menjelaskan jika Yerin sedang tidak ada di Korea, ketika Ye-in mendapat ancaman dari seorang gadis misterius di toilet saat itu, namun Ye-in tetap saja kepikiran. Kita sudah sampai, ucap Taehyung. Ye-in yang baru tersadar dari lamunannya mengedarkan pandangannya. Dan memang benar, mereka sudah sampai di halaman luas agensi JN Entertainment. Ketika Ye-in hampir turun dari mobil setelah membuka seatbeltnya, Taehyung buru-buru menarik tangan gadis itu, memberikan sebuah singkat dan dalam sembari menekan tengkuk Ye-in di sana. Terima kasih karena sudah bersedia menemaniku tadi malam, ucap Taehyung. Dan itu kembali dimulai. Kemungkinan akan menjadi lebih lama dari sebelumnya. Ye-in yang posisinya menghadap pintu agensi bisa melihat Namjoon baru saja keluar dari sana dengan berlari kecil mendekati mobil Taehyung. Setelah sampai, lelaki itu segera menggedor-gedor kaca jendela mobil dengan brutal, meminta pemiliknya untuk keluar dari sana. Taehyung menggeram kesal karena momen bersama Ye-in terpaksa segera disudahi. Masuklah ke dalam, titah Namjoon setelah Ye-in keluar dari mobil Taehyung. Ye-in menuruti tanpa banyak kata, begitu tahu Namjoon dalam keadaan marah saat ini. Ia bahkan lupa untuk mengucapkan salam perpisahan pada Taehyung. Aku memberi izin bukan berarti kau bisa berperilaku seenaknya. Kenapa kau membuat Ye-in menginap di rumahmu? Kemarin malam bahkan belum terlalu larut untuk mengantarnya pulang, sebut Namjoon. Hyung, usiamu sepertinya belum terlalu tua, tapi lihatlah kulit wajahmu. Kenapa itu terlihat kendor sekali? Inilah akibatnya jika kau hobi marah-marah. Balas Taehyung jelas sekali mengejek. Jauhi Moon Ye-in, aku tidak akan mengizinkanmu menemuinya lagi setelah ini, selamanya. Taehyung menghela nafas kesal. Aku bisa menemuinya dengan caraku sendiri. Pikirkan sekali lagi, sudah aku katakan, aku akan mengganti seluruh keuntungan yang bisa ia hasilkan untuk agensi jika kau dengan sukarela menyerahkan dia padaku. Ini bukan masalah keuntungan. Bagaimana bisa aku menjadi seorang pria berhati dingin yang dengan sengaja ingin menghancurkan impian gadis itu? Moon Ye-in, seorang manusia sama seperti kita yang punya perasaan, bukan barang yang bisa kau miliki dengan semaumu, jelas Namjoon. Kau pikir aku peduli? Akan aku pastikan dia segera jatuh di tanganku tanpa bisa terlepas lagi. Taehyung membuka pintu mobilnya. Setelah masuk, ia menutup pintunya dengan keras. Kemudian segera meninggalkan halaman luas JN Entertainment. Aku pikir pimpinan Kim sudah tahu jika aku akan pergi bersama Taehyung.
Lagi pula kemarin aku tidak memiliki jadwal latihan lagi di malam hari. Kemudian pelan, masih memiliki rasa takut jika kemarahan Namjoon akan meledak secara tiba-tiba. Memang tidak ada, dan aku juga tahu kau akan pergi makan bersama Kim Taehyung. Jawab Namjoon dengan nada biasa saja. Tampaknya sudah bisa menguasai emosinya. Ada sesuatu yang perlu aku bahas bersamamu. Aku mencoba menghubungimu, tapi ternyata ponselmu ketinggalan di tempat latihan. Kemudian aku menunggumu, tapi ternyata kau tidak pulang. Aku memberimu waktu untuk beristirahat agar kau dapat kembali seperti sedia kala. Kami tidak mau kau jatuh sakit di tengah jadwal padat promosi single terbarumu. Aku mengerti, maaf karena telah menyalahgunakan waktu luang yang kau berikan. Aku akan berusaha bekerja lebih keras lagi, balas YN. Namjoon cukup merasa puas dengan ucapan gadis itu, dan pembahasan kembali berlanjut mengenai jadwal YN ke depannya. Rencananya setelah masa promosi single terbaru usai, YN akan disibukkan dengan konsernya yang digelar di Seoul 2 bulan yang akan datang seperti yang pernah diberitakan jauh hari sebelumnya. Tanggal pastinya bahkan sudah dirilis sesuai rencana awal. Tidak ada yang berubah, dan Yen sudah harus bersiap memulai latihannya dari sekarang. Tidak ada penolakan karena agensi yang memegang wewenang secara penuh. Aku pasti jarang memiliki kesempatan bertemu dengan Taehyung setelah ini. Keluh Yen setelah keluar dari ruangan Namjoon. Ia semakin tidak bersemangat setelah menyadari belum memiliki nomor ponsel Taehyung. Jujur saja, Yen rindu.